Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dakwah Solo yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hingga hari ini, hingga detik ini untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita berharap kita bisa menyelesaikan seluruh puasa kita di bulan Ramadan ya, atau menjalankan dengan maksimal ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel dakwah Solo, di dalam kehidupan ini kita tentu sering mendengar ketika ada permasalahan maka bicarakan dengan baik-baik. Ketika ada permasalahan maka coba bermusyawarah, selesaikan dengan cara yang damai ya, selesaikan dengan berdialog dan semisalnya. Karena kadang-kadang solusi itu bisa kita dapatkan ketika kita bicara. Salah paham bisa kita selesaikan ketika kita bisa duduk bareng untuk berbicara. Nah, ketika kita di rumah mungkin banyak hal atau barangkali permasalahan yang ada itu barangkali juga karena mungkin kita jarang duduk bersama atau jarang berbicara bersama atau jarang berdialog dengan antar suami istri atau orang tua ke anak ya, baik ayah ke anak atau ibu ke anak, seperti itu. Saya teringat dengan salah satu pentingnya dialog ini gitu ya. Bahkan ketika kita ibaratnya itu meluapkan kekesalan kita, meluapkan masalah kita ya, meluapkan ketidaknyamanan kita terhadap orang lain, itu secara psikologis bisa menurunkan tensi atau bisa menurunkan tingkat permasalahan psikologis kita. Ya, bahkan ketika kita memiliki permasalahan ya yang mengganggu pikiran kita atau membuat perasaan kita itu tidak nyaman ya, ketika kita ngobrol dengan orang, berarti itu di luar diri kita, maka itu akan membuat permasalahan yang kita alami ya, beban yang ada di pikiran kita, permasalahan yang membuat perasaan kita nggak nyaman itu akan menurun ya, seperti itu. Nah, apalagi di dalam pengasuhan ya, tentu berbicara antar suami istri ya, terlebih lagi antar orang tua dengan anak itu ada suatu hal yang penting ya. Ada satu pembahasan ya yang berkaitan dengan dialog orang tua dengan anak ya, di dalam Al-Quran ada sekitar 17 kalau tidak salah, dan satu orang tua dengan anak, dua itu ibu dengan anak, dan 14 atau bisa dikatakan hampir mayoritas dialog itu kebanyakan ayah dengan anaknya. Ini bukan berarti ibu tidak memiliki peran penting di dalam interaksi dengan anak, tetapi memang itu sudah menjadi fitrahnya, sudah menjadi potensi bagi perempuan atau bagi ibu untuk mendidik, merawat anak-anaknya. Jadi sudah tidak perlu diperdebatkan lagi seperti itu. Tetapi kadang yang perlu untuk diingatkan adalah ayah. Kenapa? Karena ayah banyak di luar, ya mungkin secara interaksi jarang. Tetapi justru ayat ini dialog-dialog ayah dengan anak di Al-Quran ini yang ada 14 tadi itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa meskipun waktu ayah dengan anak itu terbatas atau kuantitasnya itu tidak banyak, tetapi kualitasnya jangan sampai itu jelek atau buruk. Jadi kualitas dialog itu harus baik. Misalkan di Quran surat Luqman ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Termasuk di lanjutannya ada juga dialog Luqman dengan anaknya ya tentang tauhid ya, tentang menjalankan ibadah, termasuk tentang akhlak. Nah, jadi ketika kita memiliki kebiasaan untuk membangun kesadaran dengan anak itu dengan dialog, tidak hanya perintah gitu ya, maka itu akan terbawa kepada anak kita ya. Ketika anak kita memiliki masalah di kemudian hari ketika dia sudah remaja ya, karena dia sudah terbiasa nyaman untuk terbuka dengan ayahnya, sudah terbiasa dialog dengan orang tuanya lah ya, seperti itu, baik ibu maupun ayahnya, dia secara nggak langsung akan datang menghampiri ibunya, menghampiri ayahnya, menghampiri orang tuanya untuk apa? Untuk membicarakan permasalahan. Dan ketika dia sudah meluapkan ya atau mengeluarkan permasalahan itu, maka itu akan menurunkan menurunkan kadar ya, atau tingkat mungkin kalau dia takut atau khawatir akan menurunkan kekhawatiran atau ketakutannya, mungkin kalau dia bingung akan mengurangi kadar kebingungannya ya, dan semisalnya. Mungkin kalau dia awalnya itu sedih, bisa mengurangi kesedihannya karena dia bicara menyampaikan itu ya, mengeluarkan itu, membagikan itu dengan orang yang lain. Ini bermanfaat secara psikologis. Nah, setelah itu menurun, baru disampaikanlah apa yang akan nasihat yang akan disampaikan kepada anak, pesan apa yang ingin orang tua sampaikan kepada anak. Jadi pertama dengarkan dulu anak, baru setelah itu bangun ya pembicaraan ya, ngobrol, berdialog seperti itu. Nah, jadi sehingga kita penting untuk belajar ya bagaimana berkomunikasi dengan anak yang baik, bagaimana kita juga harus belajar menyediakan waktu kita untuk berbicara, untuk ngobrol dengan anak kita seperti itu, karena anak akan mendapatkan prinsip-prinsip itu dari orang tuanya ya. Jadi area terkecil anak adalah keluarganya ya, sebelum dia bertemu temannya, sebelum dia bertemu dengan lingkungan yang lain, maka keluarga ini adalah rumah tempat anak kembali, tempat untuk memberikan atau menanamkan prinsip-prinsip kepada anak, sehingga ketika anak sudah terbentuk di lingkungan, ketika anak sudah terbentuk di rumah, maka lingkungannya akan susah untuk membentuk dia, apalagi lingkungan-lingkungan yang tidak baik seperti itu. Nah, maka ketika anak sudah tidak lagi bersama orang tuanya, harapannya anak itu akan mengaplikasikan apa yang telah didapatkan dari hasil dialog dengan orang tuanya, pesan-pesan orang tuanya. Dan ini yang lebih kuat ya, lebih kuat untuk dibawa oleh anak ketika dia sudah berpisah dari orang tuanya. Jadi meskipun pesan itu tidak lagi diberikan oleh orang tua secara langsung, tetapi pesan itu secara tidak sadar atau sudah menjadi prinsip, menjadi alam bawah sadar anak itu, meskipun tidak bersama orang tuanya, dia akan mengaplikasikan itu. Dia akan menjalankan pesan-pesan atau prinsip-prinsip yang sudah dibangun dari rumah. Tentu prinsip-prinsip ini tidak lepas daripada prinsip ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan peran pengasuhan untuk orang tua muslim di luar sana. Semoga bermanfaat. Afwan minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.